Halo Sobat Cuan Nusantara, ketemu lagi dengan kita Jaring Usaha Channel yang akan membahas seputar bisnis, usaha, money management hingga investasi. Kali ini kita masih berada di Rogo Jambi, di Banyuwangi. Kita akan meliput dan mengulik usaha pembuatan kerupuk yang menyuplai ke seluruh daerah Banyuwangi dan Bali. Apabila suka dengan video ini silahkan klik like, komen di bawah, lalu subscribe di channel kita Jaring Usaha. Selamat siang Mas. Selamat siang. Ya, perkenalkan dulu namanya siapa dan alamatnya di mana ini Mas? Nama saya Khairun Nazam. Saya ada di Dusun Karanganyar, Desa Karangbendo, Kecamatan Rogo Jambi, Banyuwangi. Nah, ya. Ini usaha kerupuknya udah lama Mas? Sudah. Ini dulu miliknya orang tua, kita meneruskan, gitu loh. Nah. Dulu ceritanya bagaimana Mas, kok bisa tertarik meneruskan usaha orang tua ini Mas? Kita itu harus memiliki jiwa-jiwa wirausaha, jadi memperkerjakan tetangga, gitu. Ya, jadi Membuka peluang usaha. Oh gitu. Gitu ya. Dengan cara itu bisa membantu tetangga-tetangga untuk mendapatkan income ya Mas? Income. Ya? Nah seperti itu. Ya benar. Oke Mas, nah ini kita bicara ke pabrik kerupuknya ini Mas. Ya. Ini pabrik kerupuk yang ada di sini ini ada berapa jenis kerupuk yang diproduksi? Di sini ada 4 macam kerupuk. 4 macam kerupuk. 4 macam kerupuk. Apa aja itu Mas? Yang satu kerupuk tempe. Ya. Ya. Yang satu kerupuk tahu balok. Yang satunya kerupuk stik. Yang satunya batok. Oke. Jadi ada 4 macam di sini nantinya. Kalau yang di tempat ini, yang di belakang kita, itu ada sepertinya ada kerupuk ini itu kerupuk ya. tempe nih Mas. Nah ini kerupuk tempe. Ya. Ini masih berbentuk baku masih. Oh masih. Semacam kayak gini. Gini ya. Ya ini masih cetakan ini. Masih cetakan ini. Ya. Belum dipotong-potong dan belum dijemur. Belum dipotong masih. Belum ya. Masih belum dipotong. Ya. Nah biasanya untuk pertama-tama untuk membuat keripik tempe itu runtutannya seperti apa Mas untuk ininya? Pertama kita siapkan bahannya Mas. Ya. Ini bahan-bahannya semuanya. Ini kanji. Ya. Oke. Kita menggunakan kanji. Ya. Ya. Kalau kanji mereknya terserah. Kanji tergantung selera. Selera masing-masing. Oke. Terus ini terigu Mas. Ini terigu. Terigu. Ya. Oh ya. Ini terigu ya. Kanji, terigu. Terus kita siapkan kedelainya. Ini pakai kedelai juga. Oh ya, kan tempe ya. Iya. Ini kedelainya. Jadi nanti ukuran tergantung nanti itu Mas. Kedelainya, terus ya kita siapkan air. Nanti selanjutnya setelah itu kita aduk itu kan. Itu pengadukannya. Kita masih manual Mas. Kita masih manual. Kita jalani apa adanya dulu. Oh gitu. Ya. Ya Kita gunakan dengan alat yang sederhana, tapi omset mengalahi yang punya besar-besar. Oh gitu. Ya. Gak apa-apa. Yang penting kan hasilnya Mas. Hasilnya, ya. Hasilnya. Oke. Dan biasanya kalau yang dibuat manual itu katanya rasanya lebih enak daripada menggunakan mesin ya. Iya. Ya. Nah, jadi ini tadi bahan ini tadi nanti dicampur jadi satu di air itu, di gentong itu ya Mas ya? Ya. Nah, itu setelah itu diaduk gitu ya Mas? Ya, kita aduk. Jadi di sini ada 2 warna Mas. Ada 2 warna? Ada 2 warna, itu kerupuk tempe warnanya putih. Ya. Ya. Nanti ada contohnya. Ya. Terus yang satu kita menggunakan kuning. Semuanya pakai pewarna makanan kita. Tanpa ada ini. Kita pakai pewarna makanan. Sebentar. Ya. Ini kita menggunakan alko. Ini ya. Makanan ini Mas. Pewarna makanan. Pewarna pangan. Memang sudah terbukti sertifikat legalnya ya Mas ya? Ya. Ini pewarna makanan ini. Bahan pangan campuran pewarna. Jadi tidak menggunakan bahan ini. Kimia yang berbahaya. Semuanya produk-produk makanan. Kita jaga kualitas
Gitu. Nah, setelah tadi adonannya diaduk, Mas, Ya. itu setelah itu diapakan, Mas? Setelah itu kita ini, Mas. Setelah itu kita cetak, Mas. Cetak. Kita masukkan ke Ini ya. loyang. Loyang ini ya. Ya. Jadi ini cetakan semua ini, Mas. Cetakan nah, semua. itu cetakan semua. Cara nyetaknya seperti ini ya, Mas. Ya. Tinggal di ini aja. Lalu ditata di sini ya, Mas ya. Ya. Di atas wajan. Seperti itu. Loh. Kalau satu bak Ya. itu kapasitas 50 kilo, Mas. Ini satu bak. 50 kilo. 50 kilo. 50 kilo. Ya, 50 kilo. Berarti dua bak ini 100 kilo, 1 kintal. 1 kintal. Per hari bisa memproduksi 7 sampai 8 kintal. 7 sampai 8 kintal. Ya. Per hari. Dengan Mantap. menggunakan dua ini. Ini ya. Iya. Dua tungku ini. Dua tungku. Ya, teman-teman. Oke, setelah ini selesai ditata sampai atas berarti tinggal ditutup aja, Mas. Tinggal ditutup aja. Tinggal ditutup, Tinggal habis ditutup. itu Ini bisa pakai sekitar 1,5 jam untuk lama pengukusannya ya. untuk pengukusannya 1,5 jam. Ya, 1,5 jam. Itu pakai kayu ya, Mas ya? Pakai kayu. Pengukusannya. Kita masih manual, Mas. Iya, iya. Semuanya serba manual. Oke, oke. Nah, Mas, kenapa kok memilih memakai kayu kok nggak pakai gas atau yang lain? Kalau itu kan nanti imbasnya ke biaya produksi, Mas. Oh, gitu. Iya, kalau yang lain kayak semisal gas itu kan kita harus mengeluarkan biaya produksi banyak gitu. Nah, kalau kayu kita kan masih di sini masih stok kayu masih banyak kan kayak gitu, terus murah lagi. Jadi imbasnya nanti ke HPP. Harga proses produksinya itu. Oke. Iya, harga penjualan. Yes. Nah, ini Mas saya lihat di atas tumpukannya ini ada apa ini? Ada air. Ini Ya. air biasa atau air khusus atau bagaimana, Mas? Itu air biasa itu, Mas. Setelah pengukusan ini nanti bisa ditunggu ya. Nanti bisa ditunggu, bisa dilihat setelah matangnya. Nanti kita diamkan selama semalam. Oh, didiamkannya selama semalam. Semalam ya, kita dinginkan semalam, habis itu langsung kita potong. Itu kenapa, Mas, kalau harus didiamkan? Biar ini, Mas, kadar airnya itu biar turun. Kadar airnya biar turun kan membeku. Iya. Bisa saja kita pakai AC, bisa kita pakai apa namanya pendingin. Pendingin. Itu kita bisa. Cuma karena HPP itu masuk ke biaya produksinya terlalu mahal, ya kita menggunakan secara manual aja. Diangin-anginkan Diangin-anginkan seadanya. Karena ini bahan bakunya ini padat ini nantinya. Tuh. Semalam aja padat, Mas. Oh, gitu. Iya. Nah, seperti yang sana tadi itu berarti proses diangin-anginkan berarti, Mas? Iya. Itu ini hasil produksi kemarin ini, Mas. Oh, ini hasil produksi kemarin. Ya. Dan Jadi setelah sholat subuh sudah kita potong. Kalau enggak malam kita potong. Pagi kita jemur sudah. Oke. Nah, banyak metode, Mas. Hal seperti itu banyak metode. Kalau menggunakan pendingin ya, kayak semacam kulkas itu, kasihan orang-orang, Mas. Setelah potong langsung sembur di ini tempat penjemuran tanpa harus ditata di bidik. Oh, gitu. Itu bisa. Nah, cuma karena kita itu intinya apa namanya pemberdayaan masyarakat sekitar, ya sudah kita pakai itu aja. Yang ada di sini seperti itu ya, Mas? Iya. Kita menggunakan manual-manual saja. Itu bisa, Mas. Untuk yang ada di sini ini proses apa, Mas? Kalau sini proses pemotongan, Mas. Kayak gini nih, Mas. Untuk berkelanjutan tadi setelah didiamkan semalam ya. Iya.
di semalam. Habis itu kita potong kayak gini. Oh. Ini akan jadi kaku kayak gini. Kaku kayak gini nih. Potongnya pakai mesin ya Mas ya? Ya, Jadi enak ini ukurannya. ukurannya sudah standar. pas. Pas ya. Ukurannya standar, ya. Jadi semuanya standar. Nggak ada yang ketebelan, nggak ada yang ketipisan berarti. Iya, Iya. Ini yang apa? Bahan yang sudah didiamkan semalaman, semalaman. tinggal Tinggal proses paginya, pemotongan. Oke. Nah setelah dipotong seperti ini lalu diapakan Mas? Setelah dipotong kayak gini, terus kita tata di bidik. Oh di ini gini ya, Ya. ditata satu-satu. Ya, Nah gini ini kenapa Mas kok harus bisa-bisa satu-satu gini Mas? ya kita tata Mas. Itu tadi ya Mas ya. Kalau seandainya kita menggunakan apa namanya, kita diamkan di pendingin, Iya. ini ndak usah pakai seperti ini, gitu loh. Jadi langsung kita jemur ke Langsung jemur. jemur ke ini. Iya. Karena di sini masih menggunakan manual. Kita masih menggunakan tetangga-tetangga untuk kerja Mas, itunya. Dan ini biar nggak lengket ya Mas? Iya, Makanya kalau kita tata itu biar nggak ngeleket Mas. nggak lengket. Jadi tertata rapi. Iya. Setelah itu baru terus dijemur. Sini, Iya, Mas, ya? penjemuran Oke. itu. Penjemuran ini dilakukan biasanya berapa jam ini Mas? Kalau seperti ini kita lihat cuaca Mas. Kita lihat cuaca. Kalau cuaca itu terik mulai pagi sampai sore itu sudah keringnya itu sudah 80%. Keringnya 80%. 80%. Yang dibutuhkan berapa persen Mas? Sehari ya, sehari. Habis itu besok paginya kita jemur kembali, ya itu mungkin 1 atau 2 jam Oh gitu. kering sudah. Iya, iya. Bisa aja menggunakan openan Mas, Bisa. kalau menggunakan openan itu langsung kering, tapi kita harus jemur matahari juga 1 atau 2 jam. Iya, Kita iya. pakai openan gitu loh. Berarti ini full matahari. Full ya, Mas? matahari. Nah, apabila terjadi musim hujan Mas, itu bagaimana Mas? Kalau musim hujan itu yang terpenting satu Mas, Ya, kita menjaga dari bahan, ya, komposisi. Berarti ada sedikit yang dirubah. Ada sedikit yang dirubah nanti komposisinya, biar kita nggak jamur nantinya. Ini kan ini saya lihat di sebelah sampean ini Ya. ada beberapa warna ini, ada yang Ya. kuningnya sangat kuning, ada yang Agak coklat. agak coklat. Nah, Ya. ini memang perbedaan dari yang sudah kering dengan yang belum kering atau bagaimana? Enggak Mas, Enggak. enggak. Oh, Ini tergantung pasar yang kita pakai, yang kita gitu. tergantung permintaan pasar. tergantung permintaan pasar. Tergantung permintaan pasar. Hmm, Kalau yang coklat itu ya namanya konsumen Mas, Iya. itu beda-beda. Jadi kita buat berbeda-beda. Dan juga ada yang putih. Iya. Putih. Ada yang putih nanti setelah proses produksi yang di sana itu tadi, kita lihat nanti Oke, siap. hasil produksinya yang putih, yang kuning, sama yang coklat. Itu ada 3. Oke, oke. Nah, untuk sementara di sini hanya satu macam aja dulu. Tapi untuk rasanya sama, Mas? Kalau Hanya untuk beda rasanya warna? berbeda-beda. Oh, berbeda-beda juga? Iya, kalau yang putih itu kebanyakan kita menggunakan ikan, bahan campurannya ya, ikan, rasa ikan, ya. Iya. Kalau yang ini standar. Nah, ya kayak kerupuk-kerupuk di pasaran itu standar. Otomatis harga berbeda dong dengan yang ikan? Oh beda. Beda ya? Selisihnya paling 3.000 sama 5.000 Oke. per balnya. Nah itu. Nah, ini tadi Mas bicara mengenai pelanggan juga. Ya. Nah, biasanya kerupuk yang di sini nih sudah jual kemana aja, Mas? Kita sementara kita jual ke Pulau Dewata, Bali. Bali ya? Bali, iya. Ya, ya. Pemasaran kita di Bali dan sekitar Banyuwangi sini aja. Kemudian di Kalimantan kita. Oh, malah di Kalimantan? Iya, Kalimantan. Kalimantan mana, Mas? Kalau boleh tahu? Banjarmasin, Mas. Banjarmasin. Banjarmasin sama Balikpapan. Oke, nah itu teman-teman, karena memang kualitas kerupuk di sini sudah banyak yang mengetahui dan enak ya Mas ya, Iya. sudah sangat berkualitas. Itu mungkin ada yang lihat video ini dan ingin order di daerah-daerah lain, silahkan, monggo ya Mas ya. Iya. Nah, Kita punya merek Rahayu namanya.
Oh, Rahayu. Iya, Oh, kerupuk tempe Rahayu. kerupuk tempe Rahayu. Nah, kalau di Bali bisa cross check Ya. tempe Rahayu itu sudah mengenal sudah Mas. Oh, Sudah gitu ya. dikenal lah katakan Sudah kasarnya dikenal sudah ya? dikenal Sudah ya. punya nama lah Sudah ya. punya nama kita Nah, Rahayu. Oke, Kita oke. sudah punya nama di Bali. Itu dan di Banyuwangi juga. Oke, siap. Nah, kita kerupuk Rahayu. Nah. Oke teman-teman, sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat, dan apabila ada yang ingin membeli kerupuk-kerupuk yang ada di sini silakan chat atau WA di deskripsi video ini. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Salam semangat, salam pengusaha, salam cuan.